kami sudah sangat paham karena di hari pertama kami berada di sini, aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini sudah kami dengar. Bahkan sebelum kami di sini pun itu sudah dalam catatan-catatan di sekretariat itu sudah seringkali disampaikan. Oleh karena itu kami bukan sekedar mencatat saja selama ini dan bukan sekedar menyampaikan saja ke pemerintah. Tapi kami sedang melakukan upaya yang sangat serius. Ya. Pertama, pendekatan sistem dan jangka panjang sampai kita belum menemukan formula yang tepat. Sampai saat ini kami masih membahas undang-undang tentang ASN. Udah 4 kali masa sidang, belum selesai-selesai. Salah satu isu yang membuat tidak selesai adalah bagaimana undang-undang itu bisa menjawab masalah ketenaga honorer seperti yang Bapak Ibu rasakan. Gitu. Makanya itu belum selesai. Satu. Oke, di sini dikutip dari media jpnn.com. Di sini informasinya masih sangat baru rekan-rekannya. Nah, kita bisa lihat bersama. P1 hingga P4 siap-siap pemberkasan NIP P3K. Jadi ini pertama informasi terkait NIP P3K. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, bagaimana nasib guru lulus PG tanpa formasi. Nah, ini banyak juga ditanyakan di kolom komentar channel ini dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi terbaru rekan-rekan ya. Pemberkasan NIP P3K Guru 2022 akan segera dilaksanakan. Rencananya proses pemberkasan dimulai 22 Februari mendatang. Karhumas Badan Kepegawaian Negara BKN atau Bapak Satya Pratama mengungkapkan, prosesnya dimulai dengan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini ya, jadi proses awalnya itu adalah pengisian DRH. NIP P3K pada 22 Februari sampai dengan 13 Maret. Nah, jadi catat rekan-rekan ya. Karena besok itu insya Allah sudah mulai pengumuman. Untuk pengusulan penetapan NIP P3K dilaksanakan pada 7 sampai 31 Maret 2023. Surat BKN nomor 36095 sekian yang dikeluarkan pada tahun 2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang lalu bisa menjadi rujukan bagi instansi dalam pelaksanaan P3K Guru. Tidak ada yang berubah. Jadi apa yang disampaikan oleh BKN melalui surat 36095 sekian itu tidak ada perubahan rekan ya. Ya, ini buat instansi itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi ini disampaikan oleh Pak Satya 31 Januari. Ketika peserta P1, P2, P3, dan P4 harap-harap cemas menunggu pengumuman pada 2-3 Februari, guru lulus passing grade atau PG yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 melangsa. Walaupun menyandang status prioritas 1. Nah, ini banyak sekali rekan-rekan ya. Terdapat 65.000. Nah, ini terdapat 65.954 guru lulus PG belum terakomodir. Nah, pada 2023 yang bisa diakomodir hanya sebesar 46.941. Artinya masih tersisa 19.013 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K. Nah, ini jika Pemda ini yang bisa diangkat jika memang Pemda tidak menambah ya, tidak mengusulkan formasi secara maksimal rekan-rekan ya, maka akan tersisa lagi P1 sebanyak 19.000. Namun lain cerita atau lain halnya jika Pemda itu memaksimalkan formasi di daerahnya. Kita tahu di tahun 2022 kemarin ada beberapa Pemda yang langsung membatalkan seleksi ASN P3K begitu detik-detik akan dibuka pendaftaran P3K di 2022 rekan-rekan ya, sehingga mengakibatkan P1 yang tidak mendapatkan formasi itu banyak. Teman-teman P1 yang mendapatkan formasi beberapa bulan lagi resmi menjadi P3K. Sedangkan kami nasibnya belum jelas, kata Ketua Forum Honorer
Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia atau Ibu Hetty Kustrianingsih. Lebih lanjut, Hetty menyebutkan sebanyak 19.013 guru P1 yang tidak terakomodir dalam seleksi P3K 2023. Nah, kita tahu rekrutmen seleksi P3K 2023 ini belum dijelaskan, namun Kemendikbud kemarin sudah sempat memprediksi yang tidak bisa terakomodir karena mengajar di mata pelajaran atau mapel yang jumlah gurunya lebih atau overload. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Nah, ini penyebabnya kenapa ada 19.000 yang belum bisa diangkat di rekrutmen P3K 2023. Kondisi itu membuat mereka terpuruk karena harus menelan pil pahit berkali-kali. Sebelumnya mereka itu berharap 2022 diangkat, namun lagi-lagi 2022 mereka tidak kebagian informasi begitu buka portal SSCASN. Nah, di tahun 2023 belum dibuka, mereka itu sudah diberikan informasi sebelumnya oleh pihak Kemendikbud bahwa ada 19.000 yang masih tersisa. Nah, rekan-rekan ya, fakta tersebut sangat tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah yang berencana akan memblok gaji P3K di dana alokasi umum atau DAU mulai tahun depan. Gaji P3K yang biasa ditransfer gelondongan akan diberikan bendera, sehingga Pemda tahu berapa besar pusat dana. Seharusnya kalau mau ada perubahan kebijakan soal gaji P3K 2023, pemerintah daerah pasti mengusulkan seluruh P1 agar tidak ada yang tersisa. Nah, karena masalahnya ada di Pemda, rekan-rekan ya. Pemda takut karena jangan sampai mereka tidak bisa memberikan gaji dan tunjangan rekan-rekan di sana. Menurutnya, Kemenpan RB sangat mendukung rekrutmen guru P3K, sehingga membuka kesempatan bagi daerah untuk mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya. Faktanya, usulan Pemda sangat minim. Jika P3K 2021 sebanyak 15.000 lebih, 2022 usulannya hanya 300.000 lebih, karena ada beberapa Pemda yang batal membuka. Jadi memang sangat kecil formasi yang diajukan. Padahal kuota P3K 2022 secara nasional yang disiapkan 700.000 lebih. Nah, ini di tahun 2022 rekan-rekan ya. Salah satu alasan Pemda adalah terkait anggaran. Itu sebabnya pemerintah pusat mencarikan solusinya. Hetty berharap seluruh P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 akan diakomodir tahun ini. Mereka sangat berharap bisa mengikut rekan-rekan yang sudah menyandang status ASN P3K 2021. Jadi ini sekilas info dari pemerintah rekan-rekan ya, lebih tepatnya dari BKN dan dari Ibu Hetty selaku Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade. Nah, dari Pak Satya Pratama tadi dikatakan bahwa untuk pengisian DRH untuk pengusulan NIP3K itu di tanggal 22 Februari. Rekan-rekan ya, di 22 Februari sampai 13 Maret. Sedangkan untuk rekan-rekan yang masih belum mendapatkan formasi dan sudah diprediksi oleh Kemendikbud, harap bersabar rekan-rekannya, karena insya Allah mudah-mudahan pemerintah daerah atau Pemda mengusulkan atau memaksimalkan formasinya sehingga 65.000 lebih tadi itu semuanya diangkat rekan-rekannya. Semoga 65.954 tidak tersisa lagi, alias semuanya sudah terakomodir.